Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Naza Putri Aulia, NPM 244111072 from Fakultas Ekonomi and Business, Program Studi Manajemen, Class Management 24C. Today, I want to talk about something that is real, painful but often silenced. That something is sexual violence. I know this topic might sound uncomfortable, but this is actually why we need to talk about it. Because silence protect the observed, not the victim, and we need to change that. Teman-teman, kekerasan seksual bukan hanya soal pemerkosaan. Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan. Bisa secara paksa, manipulatif, atau bahkan lewat ancaman. Dan yang perlu kita pahami adalah persetujuan itu bukan diam, persetujuan itu bukan takut, persetujuan itu yang harus diberikan secara sadar, bebas, dan tanpa paksaan. Ada banyak bentuk kekerasan seksual, dan sayangnya masih juga banyak yang menyepelekan. Berikut beberapa bentuk yang perlu kita kenali, yaitu pelecehan verbal seperti siulan, komentar cabul atau menggoda secara kasar, pelecehan nonverbal, lirikan dan gestur yang bikin risih, sentuhan tanpa izin, bahkan yang dianggap iseng, eksploitasi seksual, misalnya memaksa seseorang berpose vulgar demi keuntungan, pemerkosaan, pemaksaan hubungan seksual, kekerasan seksual digital, kiriman gambar cabul, ajakan vulgar lewat chat, atau menyebar foto tanpa izin. Ingat, semua ini tidak dibenarkan sekecil apapun bentuknya. Kenapa kita harus berbicara soal ini? Karena kekerasan seksual melanggar hak asasi manusia, menghancurkan martabat dan kepercayaan diri korban, menyebabkan trauma dalam, dan menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan dan rasa tidak aman. Dampaknya tidak hanya terjadi hari ini, tapi bisa membekas seumur hidup. Dan sayangnya, banyak korban yang tidak berani melapor karena takut, malu, atau malah disalahkan. That's why we need to change how we reach. Korban butuh dukungan, bukan penghakiman. Beberapa waktu lalu, kita dikejutkan oleh kasus grup Facebook Fantasi Sedara. Bayangkan, pelakunya bukan orang asing, tapi keluarga sendiri. Seharusnya rumah jadi tempat paling aman, bukan jadi tempat trauma dimulai. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, di sekolah, di kampus, bahkan di rumah. Itulah mengapa kita harus peka, waspada, dan berani berbicara. Sekarang pertanyaannya, kita bisa apa? Jawabannya banyak, mulai dari hal kecil yang penting. Belajar dan edukasi diri sendiri, dengarkan korban tanpa menghakimi, berani bersuara saat melihat ketidakadilan, bangun budaya saling menghormati antar gender, dan ingat, diam saat melihat pelecehan berarti tidak ikut membiarkannya terjadi. Sexual violence is not just woman issue. It's not only a victim's issue, it's a human issue. Bayangkan jika yang menjadi korban adalah temanmu, saudaramu, atau bahkan dirimu sendiri. Apakah kamu mau dunia tetap diam dan tak peduli? Kekerasan seksual tidak memilih tempat. Ia bisa terjadi di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di media sosial. Dan yang paling menyedihkan, seringkali korban disalahkan, dituduh, bahkan dikucilkan. Saat ini, banyak korban yang tidak berani berbicara karena takut dihakimi, takut tidak dipercaya, atau justru takut dianggap berlebihan. Inilah saatnya kita ubah itu semua. Kita harus jadi pendengar yang baik. Kita harus berani bersuara ketika ada yang dilecehkan. Kita harus menciptakan lingkungan yang aman, hangat, dan sangat menghargai. Ketika satu orang bersuara, akan ada 2, 3, bahkan ratusan lainnya yang ikut berani. Ingat, silence help the observed, never the victim. Thank you so much for your attention, a time, and your open heart. I hope this message don't just stay in your notes, but stay in your soul. We all have the power to change something, even a small step. Like listen, sharing, or spin sharing, I believe you.
can mean the world to someone. Remember, we don't need to be heroes. We just need to care. We just need to try. Let's speak up. Let's protect one another. Let's stand together and let's say it louder so the world heard. Speak up, protect other, fight sexual violence. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you.